Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Nur. Saya akan menceritakan kejadian horor saya saat mendaki di Gunung Pangrango. Nah, ini cerita saya. Jadi di bulan Oktober 2019 kita mutusin buat daki Gunung Pangrango via Cibodas. Tanggal 29 kita berangkat dari Jakarta dan sampai base camp sekitar jam 2 pagi dini hari. Lanjut pendakian di tanggal 30 pagi sekitar jam setengah 6 pagi. Saat itu gue berlima, 2 cowok dan 3 cewek. Di antara temen gue pendaki pemula, salah satu temen perempuan gue lagi haid dan gue lagi hamil muda keadaannya pas mulai pendakian, dan gue nggak tahu kalau gue baru hamil. Lanjut cerita. Jadi awal naik semua perjalanan normal kayak biasanya. Gue ndaki nggak ada yang aneh bagi gue. Kita nge-trek selama 10 jam dari BC bawah sampai Kandang Badak. Sekitar jam setengah 4 sore kita sampai di pos Kandang Badak. Semua berjalan normal. Kita buat tenda sekaligus siapin masakan buat makan. Biasalah, terus lanjut istirahat. Malam sekitar jam 8 malam kita semua kebangun dan mutusin buat seduh minuman hangat. Sekalian hangatin diri. Jam 11 atau jam 12-an kita semua lanjut buat istirahat. Mulainya itu pas gue bangun tidur dan semua teman gue tidur. Sekitar jam 2 dini hari gue ngerasa ada sesuatu yang menarik perut gue, sampai akhirnya gue kebangun dan gue sempat lihat sosoknya gitulah, kayak nenek-nenek dengan kuku panjang-panjang. Gue tetap positive thinking dan berdoa. Setelahnya alhamdulillah gue bisa lanjutin tidur gue tanpa harus buat teman gue yang lain panik. Nah, paginya gue ke toilet yang ada di Kandang Badak. Sekalian gue mau tes pack, ternyata bener gue hamil. Dan gue baru tahu saat itu setelah gue ke toilet dan teman-teman gue siapin kebutuhan untuk sumit. Mulailah kita sumit sekitar pukul setengah 7 pagi. Di trek kita habisin waktu sekitar 5 jam di perjalanan. Karena jalurnya terlalu panjang, awalnya kita berpikir untuk balik ke tenda, gak sumit. Tapi gue bawa 2 orang pemula yang antusias buat summit. Nah, jam setengah 12 kita sampai di puncak dan kita gak lanjut ke Mandalawangi karena waktunya gak mencukupi. Pas teman-teman gue foto di puncak, gue beraniin diri untuk turun duluan karena posisi mood gue udah gak bagus, feeling gue turun sendiri. Dan pas gue duduk, ada 2 pendaki cowok nyamperin gue buat gue ngajak turun karena kabut di sini udah mulai turun dan perlahan suasana hutan jadi gelap. Akhirnya gue mutusin buat ikut mereka turun. Posisi gue di tengah mereka, yang satu di depan gue dan yang satu di belakang gue. Dan di tengah perjalanan pendaki yang di belakang gue udah ngerasa kalau kita salah jalan karena nggak ada tanda-tanda kalau itu jalur pendakian yang gue temuin. Di situ hutan rimbun dan banyak banget lumut. Di situ posisinya mulai gerimis dan gelap. Pikiran gue mulai kacau dan salah satu mereka teriak, "Ya, kita salah jalan." Akhirnya kita bertiga coba tenang dan cari jalan keluarnya. Alhamdulillahnya ketemu juga jalurnya. Sampailah kita di Kandang Badak jam setengah 3 sore. Dan di situ posisinya teman-teman gue masih belum sampai di tenda. Karena gue capek, gue lapar, gue mutusin buat masak sekalian, nyiapin makanan buat yang lain. Ya, untuk meminimalisir waktu karena hari semakin sore. Pas gue masak gerimis, yaudah gue masukin kompor ke teras tenda. Karena angin kenceng, api makin gede dan nyambar ke matras hampir ngebakar tenda. Gue mulai panik lagi. Di situ gue teriak-teriak sampai pendaki sekitar tenda gue nyamperin buat nolongin gue. Udah tuh, akhirnya gue masak nunggu teman-teman gue. Nah, sekitar setengah jaman mereka sampai dan kita sama-sama masak buat nyiapin tangga buat trek turun. Pas kita makan, hujan turun.
makin gede, dan bunda kita lakuin trek turun. Jam 5 sore hutan sedikit reda dan kita tetap maksain buat turun karena besoknya kerja. Akhirnya kita turun bareng dengan rombongan pendaki lain yang tadi sempat turun bareng gue pas kesasar. Mereka ada 7 orang cowok. Gue sedikit lega karena kita turun gak cuma berlima, jadi ber-12. Nah, di sini pengalaman horor gue yang bener-bener horor dimulai, dan tanpa sadar ternyata itu malam Jumat. Pas kita mulai jalan sekitar setengah jam, ternyata waktu maghrib kita sempat break di jalan yang gak jauh dari kandang badak sekitar 10 menit. Feeling gue mulai gak enak karena disitu gue lihat ada yang liatin kita, orang jubah hitam. Dia liatin kita di balik pohon. Makhluk itu gede. Pos gue mulai buyar di situ. Dan ternyata dia ngikutin. Nah, di shelter kandang batu gue sempat kebelet. Akhirnya akhirnya sama temen gue yang lagi hide di situ posisinya. Dia ngeliatin gue, tapi gue nggak lupa buat numpang-numpang. Ternyata dia tetap juga ngikutin gue. Di shelter air panas, gue ngerasa diri gue kayak ada tarikan ke arah kiri yang dimana posisinya itu jurang. Gue tetap coba fokus dan baca-baca. Nah, setelah kita lalui shelter di air panas dan masih sekitar jalur gitu, gue masih rasain tarikan. Tapi salah satu dari rombongan pendaki itu narik gue. Gue masih coba buat kuat. Nah, gak lama dari situ gue beneran jatuh. Untung gue tahan pakai tangan gue. Nah, semua yang satu rombongan sama gue berpikir gue capek karena keadaan gue juga yang lagi hamil. Dan akhirnya Cheryl gue dibawain sama teman pendaki lain. Gue gak berani cerita apa yang gue alami di situ ke teman gue yang lain karena emang gak dianjurin. Gue baru cerita setelah di rumah. Nah, setelah jatuh itu dia udah gak ngikutin lagi. Kan di situ gue bilang kalau mau celakain gue aja, jangan anak gue. Nah, makhluk itu hilang, mulai normal lagi. Gue nggak lihat apa setelah itu. Nah, tibalah kita di Telaga Biru, dan di sini semua lihat juga yang gue lihat. Tapi semua coba silent. Baru pas kita sampai base ke bawah, kita lihat kuntilanak lagi main air, bang. Tapi kita tetap lanjutin perjalanan dan ngurangi waktu istirahat karena hari makin larut. Posisinya udah jam 11 malam. Maksudnya biar cepet sampai di BC buat istirahat sebelum lanjut ke Jakarta. Nah, di perjalanan hampir sampai pintu masuk Cibodas, gue lihat makhluk kayak kurcaci dan dia senyum sama gue. Gue senyum balik dan gue rasa itu penutupan. Sampai di BC jam 12-an dan sambil nunggu bis ke Jakarta, gue sama teman-teman gue sharing apa yang gue alamin saat di sana. Ternyata mereka juga lihat pas di Telaga Biru. Alhamdulillah dari pengalaman kita masih bisa pulang dengan selamat dan sehat. Gue senang juga ketemu teman baru dari rombong lainnya. Kita jadi berteman sampai sekarang. Dan paling bahagianya janin gue juga sehat sampai sekarang. BTW bulan besok gue lahiran. Pengalaman ini bakal gue share ke anak gue dan gue bakal ajak dia buat rasain juga pengalaman di gunung. Terima kasih sudah mendengarkan.